tenaga ya. 80 ya dok Ya, ya, dari luar P3. biasa. Kepuasan pasien nih dok. Kira-kira pasien yang berobat di RSUD R. Mansur ini tingkat kepuasannya sampai seberapa, itu cara memantau rumah sakitnya bagaimana dokter? Kita bisa melayani yang sebelumnya itu di bawah 100 tempat tidur. Sekarang kita sudah lebih dari 100 tempat tidur. Sepertinya ada pembangunan gedung baru nih dok di belakang. Mungkin bisa disepil dok. Kira-kira ini digunakan sebagai apa dok, gedung-gedung baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSAM, kembali lagi dengan saya Delatun Nikmah di podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi, dan promosi. Nah tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh orang nomor 1 di RSUD R. Ali Mansur Tuban. Nah bisa tebak siapa beliau? Ya, beliau adalah Direktur RSUD R. Ali Mansur Tuban, Bapak Dr. Gigi Royhan MH. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Royhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter, apa kabar Dr. Royhan? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan terus bisa memimpin RSUD R. Ali Mansur Tuban dalam memberikan pelayanan yang terbaik di sini ya dokter ya. Amin, amin, amin. Karena kami semua merasakan nih sobat, bahwa kepemimpinan Pak Adir selama ini sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua ya. Dan ngomong-ngomong ini podcast kedua kita nih dokter ya. Iya. Dan sebelumnya ada podcast di bulan Februari tahun lalu ya. Iya. Tentang pelayanan yang ada di RSUD Ali Mansur Tuban. Iya. Nah, tidak terasa juga RSUD Ali Mansur sudah berusia 5 tahun nih dokter ya. Dan saya ucapkan selamat dokter, RSUD Ali Mansur Tuban sekarang sudah tipe C ya dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk RSUD Ali Mansur Tuban ya. Dan untuk Sobat RSAM tetap stay tune ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan begini dokter, RSUD Ali Mansur Tuban ini kan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tuban yang berada di wilayah barat wilayah Kabupaten Tuban. Dan sekarang sudah menjadi tipe C nih dok. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan rumah sakit yang dulu kan tipe D, sekarang menjadi C, itu perbedaannya seperti apa dokter? Iya, jadi memang di tahun 2024 kemarin, kalau nggak salah sih September, Oktober ya. Seperti itu, alhamdulillah kita sudah naik kelas ya, kelasnya menjadi kelas C, yang mana kelas C ini berarti kita bisa melayani yang sebelumnya itu di bawah 100 tempat tidur. Sekarang kita sudah lebih dari 100 tempat tidur. Oh, berarti lebih dari 100 tempat tidur. Jadi secara kapasitas kita lebih bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi. Betul. Ceritanya begitu. Mungkin ada lagi dokter? Di samping itu harapan kita juga di fasilitas layanan ya. Yang ini harus juga lebih berkembang lagi. Jadi seperti poli-poli ya. Akan kita lengkapi lagi sehingga kebutuhan masyarakat layanan tentang kesehatan bisa terlayani dengan baik. Jadi semakin banyak yang bisa dilayani di Rumah Sakit Ali Mansur ini setelah tipe C ya, Sobat RSAM. Dan di tahun kelima ini dokter, apa yang dokter lihat tentang RSAM? Mungkin dari segi lingkungannya, dari segi sumber daya manusianya, atau fasilitasnya, bisa dijelaskan ke Sobat RSAM dokter? Ya, pemikiran saya sebagai direktur, gimana rumah sakit ini bisa melayani masyarakat dengan baik, itu yang utama sebenarnya. Betul ya. Makanya di sini lingkungan ya, sebelumnya tahun lalu juga banyak sekali kritikan tentang kebersihan, keamanan. Alhamdulillah di tahun kemarin ini kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Oh sudah. Di kebersihan, keamanan, insya Allah sudah ini dengan baik. Jadi bisa dilihat di rumah sakit seperti itu. Yang kedua tentang SDM, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tuban ini sangat concern untuk pengembangan di rumah sakit ini. Makanya di tahun kemarin ini alhamdulillah kita dapat sekitar 85 tenaga ya. 80 ya dok ya, dari luar P3. biasa ya. Sehingga bisa memaksimalkan pelayanan di rumah sakit ini. Kita sudah tidak bingung untuk SDM, para medik, bidan, perawat itu alhamdulillah sudah tercukupi. Tercukupi ya. Oke. Kemudian ini dokter,
standar mengenai standar kualitas pelayanan. Nah, apa saja standar kualitas pelayanan yang ada yang diterapkan di rumah sakit ini itu apa, dokter? Ya. Jadi memang sesuai dengan misi, terutama untuk SDM, fasilitas dan pelayanan yang bermutu, harapan kita memang kita standarisasi dari pelayanan dari internal dulu ya, terutama dari staf-staf ya yang melayani, terutama perawat, bidan. Jadi standar kita ya kita buatkan SOP sesuai dengan standar akreditasi. Alhamdulillah kan kita kemarin akreditasi paripurna, kemudian dilanjutkan dengan reakreditasi juga sudah kita laksanakan. Ya harapannya itu untuk bisa memberikan standarisasi untuk layanan kita. Di samping itu juga kita selain ada SOP juga selalu kita evaluasi ya. Betul. Pelaksanaannya, kekurangannya apa. Selalu kita koordinasi, biasanya kita ada 1 minggu sekali ada morning report, itu kita evaluasi. Jadi itu termasuk monitoring dan evaluasi untuk pelayanan kesehatannya gitu, dokter ya. Betul. Oke. Kemudian untuk memantau kepuasan pasien nih, Dok. Kira-kira pasien yang berobat di RSUD R. Mansur ini puas, tingkat kepuasannya sampai seberapa, itu cara memantau rumah sakitnya bagaimana, dokter? Jadi kita memang ada 2 indikator. Pertama untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pemkab Tuban, itu 1 tahun sekali, itu dari institusi eksternal ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada memang kita khusus ya untuk tentang keluhan ini. Kita punya PIPP ya, untuk keluhan pasien seperti itu, bisa ada ruangan tersendiri khusus yang kalau memang ada keluhan bisa ke sana. Kemudian petugas kita juga melakukan proaktif menanyakan kepada masyarakat atau pasien keluhan-keluhannya, dan itu setiap minggu kita evaluasi ya. Kita evaluasi, kita carikan solusi sehingga harapan kita dengan keluhan itu, saya sih senang banget, itu kritik membangun. Betul. Harapan kita bisa memperbaiki dan terus memperbaiki sehingga layanan kita lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Luar biasa sekali, itu adalah strategi untuk bagaimana solusinya ketika ada keluhan yang ada di RSUD Ali Mansur Tuban. Nah, kemudian ini dokter, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Beberapa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas. Secara otomatis pertama kompetensi ya. Jadi terutama tahun ini ya, kita nggak hanya hard skill tapi juga soft skill. Harapan kita pertama memang kompetensi secara sesuai dengan profesi seperti perawat, bidan. Harapan kita dilakukan list kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan, dan tahun ini kalau bisa kita bereskan. Itu pertama. Yang kedua soft skill. Soft skill yang sekarang lagi ngetren di masyarakat ini adalah biasanya cara kita komunikasi. Betul, dokter. Kemudian service excellent. Ya kemarin kita barusan aja juga kita lakukan pelatihan service excellent. Diadakan di sini untuk karyawan RSUD Ari Mansur ya, Dok. Karyawan RSUD Ari Mansur. Harapan kita untuk menjawab kompetensi, baik menjaga kompetensi itu dan meningkatkan kompetensi itu. Ceritanya seperti itu. Biar nanti pengunjung yang di sini juga nyaman dengan pelayanannya ya, dokter ya. Ya, itu yang kita harapkan, karena itu memang di luar kompetensi ya, tapi sangat penting banget. Soft skill itu. Iya, soft skill. Ya, gitu. Baik. Dokter, sebagai direktur nih, apa nih tantangan yang dokter hadapi selama menjadi direktur di RSUD Ali Mansur ini, dokter? Tantangan ya? Iya, selama usia 5 tahun ini RSUD Ali Mansur. Ya, seperti rumah sakit lain yang memang kondisinya di perifer dan baru. Tantangannya ini masalah SDM spesialis ya. Karena seperti diketahui tempat kita dari Tuban itu 1,5 jam, dari Bojonegoro juga 1 jam. Terkadang agak effort kita lebih keras lagi untuk mencari spesialis. Tapi saya minta doanya. Alhamdulillah kemarin itu ada program pemerintah PDGS ya, yaitu pemanfaatan dokter spesialis yang baru lulus untuk ke daerah-daerah ini. Kita sudah masukkan
Tahun lalu nggak bisa karena ditutup untuk Jawa keluar. Tahun ini informasi yang saya dapatkan dibuka. Harapan saya itu menjadi ini ya. Menjawab pertanyaan yang selama ini dokter spesialis. Minta doanya untuk masyarakat Jatirogo biar lengkap lagi pelayanannya. Dan tidak usah jauh-jauh gitu dokter untuk berobatnya bisa cukup di RSUD Ali Mansur ini. Nah, dokter, kemudian ini dokter, apakah ada program pengembangan karir untuk staf yang disiapkan untuk staf medisnya dalam jangka waktu mungkin dalam 1 tahun ini diadakan pelatihan apa disiapkan itu ada apa dokter? Ada apa enggak dokter? Saya terus terang concern banget dengan karir dan pengembangan. Jadi karena memang dalam hal ini SDM ini banget harus kita siapkan. Jadi keberlanjutan ini juga harus kita siapkan. Kira-kira siapa nanti yang akan gampangannya menduduki jabatan atau kompetensi ini kita mulai planningkan. Sehingga makanya kita butuhkan adalah pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman sehingga nanti nggak hanya di medis ya, juga di manajemen juga harus kita siapkan karena manajemen ini juga yang mengatur semua. Jadi harapan kita kita siapkan, kita proyeksikan siapa kira-kira yang punya potensi, punya ini ya sehingga nanti kita tidak bingung SDM yang menggantikan siapa ketika memang pensiun, ketika memang naik jabatan itu kita nggak akan bingung. Itu menjadi concern kita di SDM Rumah Sakit Ali Mansur. Betul. Jadi mendukung sepenuhnya untuk pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya dokter. Betul. Kemudian ini dokter mungkin sobat RSAM juga bertanya nih lewat jalan. Sepertinya ada pembangunan gedung baru nih dok di belakang. Mungkin bisa disepil dok. Kira-kira ini digunakan sebagai apa dok gedung-gedung baru ini? Ya, jadi memang Rumah Sakit Ali Mansur ini memang berusaha banget untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama sekitar Jatirogo. Kemarin kita kan bangun untuk rawat inap anak ya, bangsal anak sebenarnya itu karena memang kebutuhan untuk rawat inap ini sangat besar. Bahkan sebelumnya itu sampai ini ya overload seperti itu. Seperti itu. Dan di tahun ini alhamdulillah harapan kita kita satu lantai itu ada VIP sama ICU. Oh, VIP dan ya, ICU. Kadang kan masyarakat kita kan juga ini ya dari menengah sampai ke atas ya seperti itu. Jadi kadang-kadang juga membutuhkan itu enggak hanya layanan menengah ke bawah tapi menengah ke atas juga kita ini kan. Dan ICU juga kita ini kan kondisikan. Karena memang kebutuhan ini apalagi tipe C ya. Tipe C di sini ICU-nya minimal itu 10%. Jadi ada peningkatan. Ya, alhamdulillah kita sudah rencanakan sehingga peningkatan tempat tidur untuk ICU di kelas C ini bisa terpenuhi. Dan insya Allah di 2025 nanti kita di lantai atas sendiri tuh ada OK. Rencana kita seperti itu. Jadi kalau operasi sudah tidak bingung-bingung mengenai tempat dan lain sebagainya. Oke, baik. Luar biasa. Dan dokter mungkin bisa disampaikan ini untuk pesan untuk generasi-generasi muda dokter. Ya, ini monggo disampaikan dokter sebelum kita tutup podcast pada episode kali ini. Ya, jadi bisa dikatakan 80% ya karyawan Ali Mansur ini anak-anak muda semua. Insya Allah potensinya sangat besar dan kalau benar-benar bisa maksimal, bisa memberikan yang terbaik ya untuk rumah sakit ataupun Kabupaten Tuban. Saya percaya ke depan masa depan rumah sakit ini akan cerah. Kalau saya sih harapan kita menjadi sentral rumah sakit ini, enggak hanya harapan kita ya kita di ini ya menyamai rumah sakit di atas kita ya. Jadi Kusma itu kelas B. Sekarang kita sudah kelas C, harapan kita juga menyamai ke arah sana. Betul. Intinya tetap menjadi layanan terbaik untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Saya kira itu. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, luar biasa. Dan demikian Sobat RSAM podcast episode kali ini. Semoga informasi yang dokter berikan bermanfaat bagi Sobat RSAM semua. Dan untuk Sobat RSAM yang ingin bertanya seputar kesehatan ataupun request tema podcast Alman selanjutnya bisa komen di bawah ini ya. Dan mohon izin ada sedikit pantun dokter. Oh, monggo. Ya. Pergi liburan ke Surabaya.
Tubuh sehat, terasa nikmat. Semoga RSAM semakin jaya, masyarakat Jatirogo semuanya sehat. Nah, di podcast selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dari Sobat RSAM. Dan sebelumnya jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube karena banyak sekali informasi yang Anda dapatkan di sana. Dan kini sampai di penghujung acara, saya Delatun Nikmah dan Dr. Gigi Royhan mohon izin undur diri dan sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. Dan RSUD Ali Mansur Tuban melayani sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.